Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kita satu kali lagi kesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi pujian ini satu kali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang siapkan hati kami untuk boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kau berkati ya Tuhan adik-adik kami yang ada di rumah, dan Kau berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya dalam satu nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, Lause yakin dan pasti adik-adik semua juga percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan ya. Nah adik-adik, mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita dengan lebih semangat, kita memuji nama Tuhan, kita katakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Satu kali lagi adik-adik ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke. Ya adik-adik, silakan duduk adik-adik. Mari adik-adik semua kita siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan. Dan Lause mau ajak adik-adik semua untuk kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan hari ini. Ya adik-adik, sebelumnya mari kita sama-sama naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik, masih ingat gak ini Lause siapa? Nah, ini Lause Goldin. Nah, Lause Goldin hari ini yang mau cerita tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip, meskipun Lause Goldin gak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir firman Tuhan. Dan pimpin juga untuk Lause Goldin menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Lause mulai ceritanya, Lause mau tanya dulu nih, kalian udah lama di rumah, pada belajar nggak nih? Jangan-jangan cuma main aja. Nah, Lause punya pertanyaan nih tentang matematika. Siapa yang di sini nggak suka sama matematika? Dulu sih Lause nggak suka matematika, susah banget. Nah, Lause punya pertanyaan. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Benar apa salah nih? Apa adik-adik? Ya, ini tuh salah. Yang benar 2 tambah 2 adalah 4.
Aduh, gimana sih Lause? Nah, Lause punya pertanyaan yang kedua nih. 7 ditambah 3, 10. Bener gak nih? Nah, ini pasti anak kelas 1, kelas 2 juga bisa jawab nih. 7 tambah 3, 10. Benar. Lalu, soal yang ketiga. Nah, ini pada bisa nggak nih perbagian? 30 dibagi 6 sama dengan 2. Bener gak ya? Bener apa salah nih? Apa? Salah. Yang bener apa nih? 30 bagi 6. Yang bener berapa? 5. Nah, satu kali lagi. 2 dikali 10 sama dengan 20. Benar apa salah adik-adik? Benar. Nah, Lause punya pertanyaan lagi nih. Kan udah matematika. Lause mau tanya, kalau menyontek itu benar apa salah adik-adik? Ayo, siapa yang suka nyontek nih di sekolah dulu nih? Salah. Kalau misalnya mencuri, benar apa salah? Salah. Kalau misalnya teman kalian ada yang jatuh, terus kalian bantuin, itu benar apa salah? Benar. Terus nih, satu contoh lagi. Kalau mama papa kalian suruh kalian cuci piring, kalian cuci apa main game? Mau pilih yang benar cuci piring, apa main game yang salah? Pasti yang salah kan? Enggak lah, harus yang benar. Membantu orang tua itu adalah benar. Nah, yang pertama, Lause mau cerita nih tentang satu anak namanya Putri. Putri lagi baca-baca nih, lagi browsing. Ada artikel tulisannya manusia berevolusi dari monyet. Wah, Putri langsung kaget tuh. Emang iya manusia dari monyet? Kok bisa ya manusia dari monyet? Monyet kan kecil, manusia kan tinggi besar. Masa bisa sih dari monyet? Nah, akhirnya Putri bingung. Putri langsung tanya ke Lause-nya. Lause, emang manusia dari monyet ya? Wah, Lause-nya langsung kaget tuh. Wah, Putri, kamu tahu dari mana itu? Itu Lause, aku baca di website katanya manusia dari monyet. Terus kata Lause-nya, enggak lah, itu salah. Emang kamu mau dipanggil monyet? Kamu mau adik-adik dipanggil monyet? Enggak mau, masa cantik-cantik ganteng-ganteng dipanggil monyet? Nah, makanya Lause-nya langsung suruh Putri baca Alkitab. Nah, yuk kita buka Alkitabnya yang Lause-nya suruh Putri baca. Nah, kitabnya di Kejadian 1 ayat 27. Ayo coba buka. Kejadian 1 ayat 27. Nah, di Alkitab ditulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, jadi manusia itu dari monyet bukan adik-adik? Bukan. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kira-kira yang Putri baca itu benar apa salah adik-adik? Salah. Karena manusia itu bukan dari monyet, bukan dari anjing, bukan dari apapun itulah. Dari pohon, dari bambu. Jadi manusia itu dari gambar dan rupa Allah. Nah, Lause punya cerita yang lain nih. Lause sekarang mau cerita nih. Ada satu anak yang namanya Andrew. Siapa di sini nama Andrew? Ada ya? Nah, jadi Andrew ini lagi tidur nih, lagi pas malam-malam. Nah, tiba-tiba ada teriakan dari tetangganya dan ada suara tangisan dari tetangganya. Kenapa ya adik-adik? Nah, akhirnya Andrew bangun dan Andrew bingung, kok ada suara tangisan? Maka Andrew cepat-cepat keluar rumah. Nah, pas keluar rumah ternyata ada tetangganya yang
meninggal adik-adik. Wah, kenapa ya? Nah, tiba-tiba ada temannya Andrew bisikin Andrew, udah masuk aja yuk, takut kita. Nanti kita bertemu sama setannya orang yang meninggal itu. Nah, adik-adik, Andrew langsung takut. Dia langsung lari, langsung ketemu sama mamanya. Terus dia tanya sama mamanya, "Mah, itu orang tetangga ada yang meninggal. Kira-kira Andrew dihantuin gak ya sama setannya? Kira-kira di sini siapa adik-adik yang takut sama setan? Ada yang takut gak sama setan?" Nah, tapi kata mamanya, "Kamu ada-ada aja. Masa takut sama setan?" Nah, akhirnya Andrew disuruh baca Alkitab. Yuk kita buka coba dari Lukas 4:23 ayatnya yang ke-43. Nah, coba yang udah bisa buka Alkitab, dibuka Alkitabnya. Lukas 23 ayat 43. Nah, coba ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, apa tuh adik-adik maksudnya? Nah, maksudnya adalah, jadi mamanya Andrew langsung jelasin, kalau orang yang meninggal itu, kalau percaya sama Tuhan Yesus, langsung naik ke surga apa ke neraka? Ayo, ke surga. Nah, kalau orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus, langsung masuk neraka. Jadi kalau orang yang meninggal itu langsung masuk ke surga, gak jadi setan. Nah, makanya sebelum kalian takut atau mendengar hal-hal yang menurut kalian membingungkan, kalian harus baca Alkitab dulu seperti Andrew. Jangan main takut. Nah, makanya adik-adik harus punya waktu untuk membaca Alkitab biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kayak tadi, 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan 5. Kalian harus belajar dulu baru kalian tahu yang benar. Nah, makanya kalian harus baca Alkitab dulu biar tahu yang benar. Oke? Jangan malas-malas baca Alkitab. Jangan lupa bikin Super Kids. Nah, cerita Lause sangat singkat. Sampai di sini aja. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar tentang mana yang benar dan yang salah. Dan pimpin kami Tuhan untuk selalu melakukan hal yang benar. Dan juga bantu kami agar dapat terus membaca Alkitab. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa. Bye-bye. Jadi kita sudah selesai mendengar firman Tuhan, kita sudah selesai mendengar cerita dari Lause Golden. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama kita lakukan firman yang sudah disampaikan. Nah, adik-adik, kita ini semua anak-anak Tuhan, kita ini semua istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun dunia berkata kalau misalnya kita itu nggak berharga, kita nggak berarti, ya. Tapi Tuhan bilang kita istimewa di mata Tuhan, ya adik-adik. Nah, Lause pengen ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian Ku Istimewa. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa.
di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Satu kali ada lagi adik-adik ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya adik-adik, kita bersama-sama, kita tutup mata kita lipat tangan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan biarlah apa yang firman yang sudah diberitakan pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami di dalam setiap aktivitas kami. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kebaktian kita udah selesai. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan ya. Bye-bye.